Sudah kelihatan. Oke. Wait, wait ya teman-teman. Oke. Oke, mungkin sudah bisa kita mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semua. Halo. Mungkin bisa like dulu. Asik. Oke, mungkin saya bisa perkenalan diri dulu ya. Jadi perkenalkan, nama saya Nur Fikri, jurusan dari Teknik Informatika angkatan 2022. Eh, jadi saya di sini sebagai moderator pada acara kali ini. Nah, mungkin juga saya akan persilakan kepada Kak Labib sebagai pemateri untuk memperkenalkan dirinya. Oke, Kak Labib, time is yours. Oke, selamat malam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thanks buat teman-teman semua yang udah mau join. Ya, saya tahu ini kayak di hawa-hawa tahun baru begitu ya, masih hawa-hawa buat liburan. Tapi ya, life must go on daripada tiduran. Join study jam sama di GDC Unhas. Jadi saya mau perkenalkan, nama saya Miftah Labib Syam. Biasanya atau akrabnya dipanggil Labib di kampus maupun di rumah dipanggilnya Labib. Sekarang saya OTW semester 6 di FISIP Unhas. Saya jurusan HI gitu. Jadi ya istilahnya saya kayak pemuda tersesat di jalan yang benar kayak gitu. Bisa ada di sini. Oke, mungkin itu aja, saya kembalikan ke Fikri sebagai moderator. Thanks. Nah, oke, mungkin teman-teman ada yang mau perkenalan atau bagaimana? Toh, ada nggak? Nah, coba Gemilang dulu, coba beda perkenalan. Terus apa alasannya mau bergabung di sini? Coba bisa on mic dulu nggak? Alasannya Silakan Kak. ya masuk. Oke. Perkenalkan saya Gemilang dari Teknik Informatika angkatan 2023. Saya bergabung karena ya data analisis ini penting kan buat coding. Terima kasih. Nah, betul. Jadi data analisis itu sekarang lagi banyak orang yang cari. Nah, mungkin teman-teman juga ini kalau misalnya cek di web MSIB ya, itu kemarin saya cek beberapa hari lalu, itu ada sekitar 300 lowongan magang yang posisinya itu data analis. Dan itu eh, bisa dibilang yang terbanyak ya, yang terbanyak lah di MSIB. Jadi mungkin pada event kali ini tuh sangat berguna bagi teman-teman semua sebagai pengenalan juga sebelum mungkin fokus ke data. Jadi mungkin kita sudah bisa mulai materinya Kak Labib. Oke, Kak Labib. Ya, selesai kedengeran enggak? Oke, masuk Kak. Oke, time is yours Kak. Oke, terima kasih Fikri. Nah, di sini langsung saja. Tadi kan sudah perkenalan singkat. Nah, di sini untuk materi malam ini yaitu Python for Data Analysis. Tadi kan sempat juga di-mention sama Fikri gitu, kayak seberapa demand-nya ini role data analysis atau data analis gitu. Di web MSIB saja, karena kemarin saya juga daftar MSIB gitu, dan memang banyak sekali role-role di bidang data analis yang buka. Ditambah lagi kebanyakan requirement-nya role tersebut itu mintanya mereka kayak kita harus mastering Python. Nah, makanya saya dapat katakan bahwa untuk malam ini materinya itu cukup krusial buat teman-teman semua yang memang tertarik untuk belajar di bidang data, dan saya harap setelah materi ini mungkin teman-teman bisa kayak belajarlah lebih jauh lagi terkait dengan data analisis. Nah, adapun kayak konten-konten yang bakalan di-cover di malam itu tidak banyak, hanya kayak lebih ke pengenalan tools-nya saja, pengenalan tools untuk ke data analis. Kemudian bentar bakalan ada kayak hands-on dikit-dikit untuk buat virtual environment. Kemudian juga bakalan ada introduction to Pandas, yang mana Pandas itu merupakan salah satu package yang sangat-sangat terkenal untuk melakukan analisis data, khususnya jika data yang kita ingin gunakan itu adalah data yang sifatnya kayak structure gitu. Nah, mungkin oke, ya saya juga mau ini remind ke teman-teman semua, kalau misalnya saya sebentar ngomongnya tiba-tiba kayak kecepatan atau jaringan saya terhambat,
langsung saja diinterupsi, atau langsung saja, ngobrol terputus ya suaranya di saya? Atau gimana Fikri? Aman nggak? Kalau di saya sih aman, Kak. Aman-aman. Ah, oke oke. Yang lain mungkin juga boleh konfirmasi apakah aman atau tidak. Oke, thank you. Saya langsung lanjut saja. Mungkin boleh ke next slide. Nah, ini, terkait dengan yang pertama adalah data analytics tool atau kayak tool-tool atau alat-alat yang kita gunakan ketika mau melakukan, analisis data. Sebenarnya yang saya tampilkan di sini hanya sebagian kecil. Ada banyak sekali contoh, tools-tools yang dapat kita gunakan ketika kita ingin melakukan analisis data. Kayak misalnya kita juga bisa menggunakan, R, untuk melakukan analisis data, Excel, kemudian juga banyak sekali pokoknya tools-tools yang bisa kita gunakan untuk melakukan analisis data. Tapi kenapa di sini kita lebih fokusnya ke Python. Sebentar saya akan jelaskan alasannya kenapa. Nah, tapi di sini saya mau jelaskan dulu ada 3 gambar yang mungkin teman bisa lihat di sini. Ada Python, ada Anaconda, dan juga Jupyter. Nah, apa itu Python? Nah, saya lihat tadi di sini teman-teman kebanyakan anak teknik informatika. Jadi saya bisa anggap bahwa teman-teman semua di sini sudah familiar atau sudah tahu apa itu Python. Ya, Python itu adalah bahasa pemrograman seperti itu. Nah, tidak hanya untuk analisis data, tapi ya Python itu banyak kegunaannya sebenarnya. Bisa untuk membuat web dan lain-lain sebagainya. Jadi dia bukan bahasa pemrograman yang khusus dibuat untuk data analis, tapi banyak library dari Python yang bisa kita gunakan ketika kita ingin melakukan analisis data maupun ketika kita ingin membuat machine learning maupun deep learning. Kemudian ada yang namanya Anaconda. Nah, jadi apa itu Anaconda? Jadi Anaconda itu adalah sebuah platform distribusi dan juga manajemen paket yang dirancang untuk pengembangan dan analisis data. Jadi Anaconda ini pada intinya dia adalah sebuah platform yang mana di dalamnya itu terisi distribusi atau banyak sekali library atau package di dalamnya Anaconda yang bisa kita gunakan gitu. Nah, di dalam Anaconda ini juga sudah memuat banyak sekali bahasa pemrograman. Kayak ada R, ada Python, ada Julia, dan bahasa pemrograman lainnya. Semua dimuat dalam Anaconda. Tidak hanya bahasa pemrograman, tapi tools-tools seperti Jupyter Notebook ini ataupun Spider itu juga dimuat di dalam Anaconda. Dan perlu teman-teman ketahui, Anaconda ini merupakan sebuah tools yang pasti semua orang-orang yang bekerja di bidang data pasti punya itu atau memakai Anaconda. Karena apa? Ini memang kehadirannya Anaconda ini, uh, Anaconda ini memang kayak pada awalnya dia itu ada karena memang untuk mempermudah kita orang-orang yang bekerja di bidang data seperti itu. Kemudian ada Jupyter atau Jupyter Notebook. Nah, Jupyter Notebook ini adalah sebuah aplikasi web open source yang memungkinkan teman-teman semua untuk membuat dan berbagi dokumen yang mana dokumen-dokumen itu bisa berisikan hasil codingannya teman-teman, kemudian persamaan matematika, hasil visualisasi data, dan banyak lagi lainnya. Nah, di dalam Jupyter Notebook, kalau misalnya teman-teman kayak anggaplah kayak seperti ini, eh, di dalam Jupyter Notebook itu ada satu sel yang mana sel itu bisa kalian spesifikkan untuk mengeksekut atau ngeran suatu code. Nah, tidak seperti kalau misalnya kalian kayak misalnya pakai VS Code kan kayak kalian pakai Python langsung di VS Code. Nah, itu kan kayak satu kali running langsung ke running semua gitu. Kalau di pakai Jupyter Notebook tidak. Jadi dalam kalian bisa membuat sebuah sel. Misalnya saya membuat sebuah sel yang mana sel itu untuk mengeksekusi atau membaca untuk membuat sebuah hasil visualisasi data. Maka saya bisa membuat satu sel saja yang mana sel itu bisa kemudian saya run dan hasilnya sebentar adalah hasil visualisasi data saya. Jadi tidak sedangkan sel-sel yang lain yang berisi code-code yang lain itu dia tidak keren gitu. Jadi bisa terspesifik. Selain itu juga tentunya kalau kalian pakai Jupyter Notebook ada yang namanya Markdown.
di mana Markdown itu kalian bisa gunakan untuk dokumentasi. Semisal saya membuat sebuah visualisasi data. Nah, di bawahnya saya bisa kasih Markdown yang berisikan terkait dengan penjelasan-penjelasan terkait codingan tersebut maupun hasil visualisasi data yang saya tampilkan di dalam hasil analisis saya. Saya kasih permisalan lah, seperti ini. Saya membuat sebuah bar plot, saya membuat sebuah diagram bar terkait dengan tingkat kriminalitas kota-kota di Indonesia. Nah, di mana di dalam bar itu, kayak misalnya datanya, hasil visualisasinya menunjukkan bahwa Jakarta itu merupakan kota dengan tingkat kriminalitas paling tinggi. Kemudian misalnya disusul sama Makassar dan lain-lain sebagainya. Nah, kalau misalnya hanya dalam bentuk visualisasi, kadang kurang menarik seperti itu. Nah, makanya kita membutuhkan penjelasan terkait dengan hasil visualisasi tersebut. Nah, dengan menggunakan Jupyter Notebook, kalian bisa menggunakan yang namanya Markdown untuk memberikan penjelasan terkait dengan hasil visualisasi, sehingga tentunya akan terdokumentasi seperti itu. Jadi kayak akan lebih mudah. Mungkin boleh next slide. Nah, terus seperti yang saya bilang tadi, kayak kenapa kemudian pakai Python gitu? Kenapa tidak bahasa pemrograman yang lain? Kenapa tidak pakai R seperti yang saya bilang tadi? Nah, di sini saya mau kasih experience-nya saya. Nah, sebelumnya saya juga sebenarnya tidak master amat dalam Python. Saya baru belajar Python kayak beberapa bulan belakangan ini. Karena sebelumnya itu saya kalau mau analisis data pakainya R. Karena pas saya pertama kali belajar data analisis, saya itu pakainya R bukan Python. Dan waktu itu saya pikir kayak, kenapakah harus pakai Python lagi kalau bisa mau pakai R? Nah, tapi pas waktu itu tahun lalu, utamanya saya mau daftar MSIB. Nah, saya mau apply dong di data analisis. Nah, tapi ternyata requirement-nya mereka minta rata-rata itu harus bisa Python. Sedangkan saya tidak bisa Python waktu itu. Nah, makanya kemudian saya memutuskan untuk belajar Python. Nah, mungkin boleh next slide. Oke, ini adalah beberapa alasan kenapa kayak teman-teman semua harus belajar Python gitu untuk analisis data. Yang pertama karena dia open source, memiliki komunitas yang kuat atau komunitas yang sangat besar. Tentunya ini akan untuk orang-orang yang mau belajar, tentunya dengan kayak adanya open source itu akan sangat menguntungkan karena dia gratis, kita tidak perlu bayar. Kemudian komunitas Python itu sumpah luas sekali. Kalau kalian kayak misalnya saja buka-buka LinkedIn, banyak sekali komunitas Python di dalam sana. Yang mana dengan adanya itu komunitas, maka ini akan memudahkan kalian. Misalnya kalian mau belajar tentang sesuatu, kalian misalnya membuat sebuah project, anggaplah. Terus kayak ada error, terus kalian tidak tahu, kalian bisa misalnya kalian bisa bertanya di komunitas tersebut, yang mana karena saking luasnya itu komunitasnya, mereka kayak bisa sharing knowledge satu sama lain gitu. Sehingga ini akan membantu teman-teman untuk terus belajar serta memperkaya pengetahuan teman-teman terkait dengan Python. Kemudian yang kedua adalah code simplicity and readability. Nah, di sini teman-teman bisa lihat ada 3 jenis bahasa pemrograman. Nah, ada Python, kemudian ada Java, dan ada C++. Untuk kayak nge-execute yang namanya kayak hello world saja, kalian bisa lihat nih yang mana lebih simpel dibanding ketiga jenis bahasa pemrograman ini. Saya coba mau tanya sama teman-teman sekalian di sini, karena banyak rata-rata juga anak teknik informatika toh. Nah, pasti kalian sudah ketemu bahasa pemrograman yang lain gitu. Karena jujur saja, saya tidak pernah sentuh-sentuh bahasa pemrograman yang lain selain Python dan juga R. Saya mau bertanya, di antara semua bahasa pemrograman yang kalian pelajari, menurutnya kalian apa yang kayak paling mudah gitu, yang paling simple kalian pelajari? Mungkin kayak dimana saya mau moderator dulu. Pernah mungkin kayak ketemu atau coba bahasa pemrograman yang lain dan kayak, ya apa menurutnya Anda yang gampang kayak gitu? Mungkin teman-teman ada yang mau memberikan pengalamannya pakai bahasa pemrograman. Nah, siapa ini yang on cam coba? Nih teman-teman yang on cam ya. Gemilang coba share pengalamannya pakai bahasa pemrograman. Jadi setelah saya sudah coba itu Kak,
C sama C++. Mereka itu jauh lebih sulit daripada Python. Karena Python itu kayak sudah menyerupai bahasa manusia lah. Tinggal diketik print saja. Tidak kayak C itu harus ada F-nya. Printf gitu. Nah, betul sekali. Ini juga pernah waktu saya pas belajar, pernah ada salah satu instruktur saya yang menjelaskan kayak begini. Dia bilang kayak begini, dia selama 4 tahun kuliah, 3 tahun pertamanya itu dia cuma diajar C++. Dia baru di tahun terakhir baru dikasih belajar Python dan dia bilang, kenapa anda dari awal saya belajar Python? Mungkin nilai-nilai saya bakalan lebih aman kalau saya belajar Python dibanding kayak C++ yang kayak lumayan rumit gitu. Karena sekali lagi, Python itu istilahnya manusiawi ki bahasanya. Artinya kita sebagai manusia bisa ki bahasakan ki. Tidak terlalu rumit ki bahasanya untuk kita pahami gitu. Bisa kita translate ki bahasanya ke bahasa bahasa manusia gitu. Nah, kemudian yang ketiga alasannya adalah kan dia in demand. Nah, kita bisa lihat di sini di grafiknya sampai pada tahun 2020 Python merupakan bahasa pemrograman yang paling banyak diminta oleh berbagai kayak job seeker atau banyak perusahaan di luar sana. Dibanding dengan C++, dibanding dengan Java, JavaScript, dan lain-lain sebagainya. Ternyata Python itu in demand sampai sampai sekarang gitu. Python itu pokoknya bahasa pemrograman yang paling banyak dicari. Nah, selain yang saya jelaskan di ketiga ini, saya juga sini saya lupa sebenarnya masukkan di dalam apa namanya di dalam PPT-ku kenapa saya kemudian lebih milih buat ngajarin Python dibanding R. Nah, yang pertama karena universalitas. Tadi saya bilang Python itu bisa untuk pengembangan web, bisa buat AI. Nah, sedangkan kalau R itu terbatas, dia itu bahasa pemrograman yang memang dihususkan untuk analisis statistik dan visualisasi data. Jadi tidak bisa untuk hal-hal lain. Dan tentunya dengan ini, maka package dan library-nya R itu juga terbatas, tidak seluas Python. Kemudian yang kedua tentunya karena untuk machine learning dan deep learning. Nah, kalau teman-teman sudah familiar, ada kan namanya TensorFlow, Keras, dan lain sebagainya. Itu kan salah satu framework yang bisa kayak kalian gunakan untuk membuat deep learning atau misalnya AI. Nah, deep learning, maksudku TensorFlow sama Keras ini itu dia itu dikembangkannya di Python, bukan di R. Sebenarnya kalian tetap bisa menggunakan R. Kalian bisa menggunakan TensorFlow di R. Tapi yang jadi masalah adalah sebenarnya ketika kalian menggunakan TensorFlow di R itu kalian tidak betul-betul menggunakan R. Itu sebenarnya adalah bahasa yang bekerja di baliknya R itu adalah Python. Jadi bahasa R yang ditranslate sama Anaconda ke Python untuk menjalankan TensorFlow. Makanya itu agak lebih lama proses komputasinya ketika kalian menggunakan Python dibanding dengan R. Itu salah satu. Kemudian kayak kenapa saya emphasize teman-teman semua kalau mau pertama kali belajar data analis, saya emphasize teman-teman semua pertama kali untuk belajar Python terlebih dahulu sebelum belajar R. Oke, mungkin boleh next slide. Nah, ini tools analogi. Nah, tadi kan ada di bagian presentasi awal, ada 3 jenis slide ini yang maksudku 3 jenis tools ini. Ada Anaconda, Python, dan Jupyter. Nah, di sini kita mau coba gambarkan analoginya supaya teman-teman yang hadir di sini bisa paham gitu. Sebenarnya Anaconda ini apa, Jupyter ini ada, Python ini apa, dan apa hubungannya mereka. Kita ibaratkan teman-teman di sini adalah seorang data analis gitu. Kita ibaratkan data analis ini sebagai seorang pelukis. Nah, tentunya seorang pelukis membutuhkan sebuah studio untuk melukis dan juga untuk menyimpan alat-alat tulisan untuk menyimpan alat-alat untuk melukis. Nah, studio itu kita ibaratkan sebagai anaconda. Jadi anaconda itu adalah ruangan di mana teman-teman di mana dalam ruangan itu tersimpan bahasa pemrograman dan juga tools-tools atau aplikasi yang lain untuk memudahkan teman-teman untuk nantinya melakukan analisis data gitu. Nah, kemudian kalian pasti tentunya membutuhkan yang namanya brush dan paint atau maksudnya cat dan juga kuas gitu untuk menggambar. Nah, jadi kuas dan cat itu kita ibaratkan sebagai Python yang kemudian ketika kita ingin menggambarnya, kita menggambarnya tentunya di atas sebuah kanvas. Nah, kanvas itu adalah Jupyter Notebook. Jadi kayak kalian tuangkan
bahasa pemrograman itu atau codingan Python-nya kalian di dalam Jupyter Notebook yang menjadi kanvas. Jadi begitu analogi dari ketiga tools ini atau hubungannya. Jadi saya simpulkan Anaconda itu adalah sebuah platform besar yang mana di dalamnya menyimpan berbagai bahasa pemrograman dan juga tools-tools yang bisa memudahkan teman-teman semua untuk melakukan analisis data. Oke, mungkin boleh next slide lagi, Fikri. Nah, oke. Nah, di sini saya juga tadi saya sempat mention di awal kalau saya akan membahas tentang virtual environment. Nah, apa itu virtual environment? Di sini kita ibaratkan bahwa virtual environment itu seperti kayak namanya virtual environment itu adalah lingkungan virtual di mana teman-teman bisa melakukan project. Nah, di dalam misalnya saya mau mengerjakan sebuah project analisis data yang dimana isinya itu hanya berisi misalnya visualisasi data. Makanya saya membuat sebuah virtual environment yang isinya atau isi si project dari virtual environment tersebut hanyalah berisi terkait dengan hanya berisi terkait dengan visualisasi. Kemudian saya juga membuat virtual environment yang isinya machine learning dan juga dashboarding. Nah, ibaratnya seperti ini. Di dalam sebuah Anaconda adalah sebuah studio. Nah, di dalam studio itu ada sekat-sekat atau ruangan-ruangan yang memisahkan. Kayak misalnya ada inventory room, yang dimana itu untuk menyimpan alat-alat melukis. Kita ibaratkan inventory room ini sebagai virtual environment pertama, yang mana ini kita gunakan virtual environment pertama itu kita gunakan untuk membuat EDA atau exploratory data analysis. Kemudian ada painting dan drawing room di dalam studio itu, di mana kita ibaratkan ini sebagai virtual environment kedua untuk membuat yang namanya model machine learning. Nah, jadi seperti itu kayak analoginya sebuah virtual environment. Oke, mungkin boleh next slide. Oke. Nah, terus kenapa kita butuh yang namanya virtual environment? Mungkin teman-teman di sini bertanya kayak, "Ih, kenapa sih harus Ki buat virtual environment? Kenapa? Kan bikin susah begitu ya. Masa setiap mau Ki buat project baru harus Ki lagi buat virtual environment?" Di mana kalau kita buat virtual environment tentunya kita harus install ulang lagi library-library yang kita butuhkan gitu. Kenapa tidak satu saja misalnya? Kita tidak buat satu virtual environment saja, kemudian kita install semua di situ uh, package-package yang kita butuhkan dan ya udah running semua di situ. Mungkin itu yang jadi pertanyaan kalian gitu. Nah, jawabannya adalah karena kita itu tidak tahu kan bahasa pemrograman kayak Python itu kan ada versi-versinya. Dia akan kayak berkembang terus kayak misalnya ada versi 3.5, 3.6, 3.7, 3.10 dan lain-lain sebagainya. Nah, tentunya kalau ini antara versi 1 dengan versi lainnya itu ada perubahan. Ada ada perubahan dan kita tidak tahu sebenarnya uh, versi mana yang bakalan kita butuhkan nanti. Nah, kalau kita install semua jenis versinya Python, maka yang terjadi nantinya akan terjadi konflik saat kita melakukan proses analisis data tersebut. Karena kan kayak Python yang kita misalnya anggaplah kayak antara Python 3.7 dan Python versi 3.5 ada perubahan di dalamnya. Ada misalnya di Python 3.5 ada function yang dihapus yang tidak ada di Python 3.7. Nah, itu kan nanti kalau kita install dalam satu virtual environment, maka itu akan konflik ya, anunya sehingga akan apa namanya akan bermasalah nanti. Nah, kemudian alasan yang kedua juga adalah kita dengan adanya virtual environment kita bisa saling sharing virtual environment. Nah, dengan ini kita bisa melakukan kolaborasi gitu. Semisal saya memiliki tiga tim untuk analisis data. Dengan saya membuat virtual environment, nah saya bisa sharing virtual environment sehingga saya dan teman-teman saya bisa melakukan project collaboration. Di next slide, Fikri. Oke, di sini adalah saya mau demo bagaimana caranya membuat uh, virtual environment. Nah, mungkin boleh gantian Fikri, saya mau share Oke, screen. Ada mau oke, oke. ini. Oke, udah Kak. Oke.
Oke, kelihatan tidak ini? Kelihatan Kak, kelihatan. Oke. Di sini kalau kita membuat virtual environment itu langsung saja enggak, saya lupa di sini. Teman-teman di sini sudah ada yang install Anaconda belum? Oke, ada yang install Anaconda. Nah, jadi kalau mau buat virtual environment itu, nah yang pertama, yang perlu kita lakukan adalah tentunya, kita buka yang namanya Anaconda Prompt. Tapi sebenarnya tidak perlu jadi Anaconda Prompt juga. Bisa kalau di Windows kalian langsung bisa saya buka command prompt, kalau pakai iOS langsung saya buka di terminal. Nah, ini saya demokan. Nah, kita buka misalnya di terminal toh, kita buka di terminal seperti ini. Nah, kemudian, caranya, kita buat nih, ini, kan saya ini kan caranya, ini kalian ikuti saja. Nah, saya copy saja biar cepat. Nah, caranya buat virtual environment. Nah, di sini kayak conda create name. Nah, ini my env. Tunggu, nah, oke. Nah, ini yang kalian butuhkan yang pertama adalah tulis ini, conda create, habis itu, nama name, habis itu nama virtual environment-nya apa. Kita contohnya di sini, kita kasih nama virtual environment itu GDSC Unhas. Kemudian habis itu kita semisal mau pakai versi Python berapa. Semisal di virtual environment ini saya mau pakai Python versi 3.5 semisal. Nah, setelah ini saya langsung enter saja. Kalau sudah seperti ini, berarti dia itu sudah proses penginstalan, sudah proses menginstal atau membuat virtual environment-nya kalian. Nah, ini akan memakan waktu yang lama karena ketika kita membuat virtual environment itu banyak sekali dependensi yang dibutuhkan. Kayak ini semua itu adalah package-package yang bakalan diinstal ketika kalian pertama kali membuat yang namanya virtual environment. Nah, di sini saya nggak akan tunggu karena jujur saja ini bakalan bakalan makan waktu yang lama gitu. Kalau kalau saya kalau saya tunggu, ditambah lagi jaringan saya kurang bagus untuk download package-nya, karena ada beberapa package yang dia itu size-nya lumayan besar. Nah, makanya mungkin kita nggak bisa tunggu, tapi seperti itu tadi caranya untuk membuat yang namanya virtual environment. Nah, teman-teman bisa buat saja masuk di terminal atau kalau misalnya di Windows pakai apa namanya? Pakai pakai prompt tadi itu pakai prompt, terus kalian masuk saja di itu terus kalian ketik saja conda create, habis itu dash, habis itu name, terus nama virtual environment-nya Python sama dengan baru kita mau pakai Python versi apa. Terserah kalian bisa install Python versi apa saja terserah kalian. Bisa Python 3.10, 3.5 tergantung dengan kebutuhannya teman-teman semua. Seperti itu. Oke, di sini oke, terima kasih Fikri. Nah, itu tadi adalah cara kita membuat virtual environment. Nah, setelah kita membuat virtual environment, setelah semuanya misalnya jadi, nah, di sini ada cara kita untuk mengecek apakah virtual environment-nya kita sudah terinstall atau sudah ada di laptopnya kita. Caranya adalah kita kembali lagi tadi di terminal, kalian ketik lagi conda env list. Habis itu bakalan muncul list-list virtual environment yang sudah terinstall di laptopnya kalian. Di situ kalian bisa cek uh, apakah sudah ada virtual environment. Semisal tadi kan kita buat virtual environment dengan nama GDC Unhas. Kita cek apakah virtual environment itu sudah ada di dalam komputer atau tidak. Kalau misalnya dia sudah ada di dalam list itu, nah berarti sudah teman-teman semua sudah
menginstal atau virtual environment tersebut sudah ada di laptopnya kalian. Kemudian bagaimana cara mengaktifasi ketika kita ingin menggunakan virtual environment tersebut untuk membuat sebuah project. Caranya seperti ini di bawah. Nah, ini adalah tinggal ketik saja Conda activate terus nama virtual environment-nya apa. Karena tadi nama virtual environment yang dibuat adalah GDSC Unhas, makanya di sini kita ketik saja Conda activate GDSC Unhas. Nah, setelah itu maka maka GDS maka yang maka eh, akan berubah gitu virtual environment-nya. Tadi kan pas kita buka terminal itu yang tertulis di ujung itu adalah base. Nah, setelah kita aktivasi, maka sudah bukan base lagi yang tertulis. Artinya itu kita sudah berpindah virtual environment. Kita sudah berada di dalam lingkungannya ini GDSC Unhas. Dan ya, setelah itu kita sudah siap untuk melakukan analisis data. Oke, lanjut. Nah, ini terkadang ketika kita sudah membuat virtual environment, terkadang itu tuh kayak begini Ki, virtual environment yang dibuat itu tidak muncul Ki di Jupyter Notebook-nya. Tidak muncul Ki, maksudku di Jupyter Notebook-nya. Nah, ini permasalahannya biasa muncul kalau kita tidak install IP kernel. Nah, makanya kita harus install terlebih dulu IP kernel. Nah, caranya itu pip install IP kernel. Nah, setelah kita install IP kernelnya, kemudian kita baru sambungkan. Kita sambungkan dengan ini, kita pakai ini, pipe dan IP kernel install username, habis itu pakai nama virtual environment yang kita mau pasangkan IP kernel. Nah, semisal kita mau pakai GDS, kita mau install di dalam GDS Unhas, maka saya isi di sini nama virtual environment adalah GDS Unhas. Dengan begitu, maka virtual environment-nya kita sudah terhubung dengan Jupyter Notebook. Jadi ketika kita mengeksekut kode di dalam Jupyter Notebook itu, maka itu sudah tersimpan di dalam virtual environment-nya GDS Unhas. Tidak, maksudku tidak kayak ini nih, tidak tercampur-campur nih dengan virtual environment yang lain seperti itu. Mungkin sebenarnya sih saya mau demokan lagi. Cuman kayak saya cek dulu yang tadi itu kayaknya belum selesai ini deh. Oke. Nah, ini sudah kasih saya coba lagi biar saya yang share screen terus kayaknya deh. Oke, saya coba share screen lagi. Oke. Oke, sudah kelihatan semua. Nah, ini tadi sudah terinstall Anoko. Sudah ada nih anunya toh, sudah terinstall nih. Coba saya lihat nah, Honda Enflix. Ini saya gunakan ini untuk melihat apakah GDS Unas itu sudah terinstall sebagai virtual environment atau belum. Oke, tunggu sebentar. Nah, ini sudah ada nih. Kalian teman-teman bisa lihat semua tuh GDC Unhas. Berarti ada nih virtual environment-nya GDC Unhas di dalam laptopku. Nah, kemudian bagaimana caranya kemudian melakukan aktivasi? Karena ini tadi kan masih base, toh ini masih di base. Nah, kita mau ubah ini supaya dia di sini GDC Unhas. Artinya supaya kita bekerja di virtual environment-nya GDC Unhas. Dan caranya tinggal Honda activate GDSC Unhas. Nah, bisa tinggal di enter. Nah, sudah berubah toh, di sini sudah bukan base lagi, tapi GDC Unhas. Artinya saya sudah beralih, bukan lagi bekerja di base, tapi saya sudah bekerja di virtual environment-nya GDC Unhas. Tapi yang kadang menjadi masalah ketika kita pertama kali membuat virtual environment adalah ini virtual environment tidak langsung kita terhubung ke Jupyter Notebook-nya kita. Nah, oleh karena itu untuk mengatasi hal tersebut harus diinstal yang namanya dulu IP kernel. Caranya tinggal pip
install IP kernel. Nah, terus tinggal enter. Nah, setelah itu dia bakalan menginstal IP kernel. Nah, kita tunggu sebentar, kayak ini bakalan makan waktu juga kayaknya, karena IP kernel kok agak tinggi juga sih. Tapi kita coba lihat dulu, siapa tahu cepat J. Nah, ini lagi proses penginstalan, lagi diinstal ini IP kernel. Oke, jadi kayak seperti itu caranya buat teman-teman semua. Kayak, nah setelah tadi itu kalau selesai nih terinstall ini, setelah ini step pertama sudah terinstall nih IP kernel, nah kemudian kita sambungkan nih IP kernel itu tuh ke anunya kita, ke ke virtual environment-nya kita. Caranya kita ketik saja ini, Python habis itu kayak garis IP kernel install, habis itu 2 garis lagi kayak user name, habis itu kita masukkan ini nama virtual environment-nya. Karena tadi GDS Unhas, makanya kemudian saya masukkan di sini GDS Unhas sebagai sebagai virtual environment yang ingin diinstal IP kernel di dalamnya. Nah, setelah itu kita coba buka, kalau setelah itu coba nih teman-teman buka Jupyter Notebook-nya. Nah, kalau kalian sudah di dalam itu sudah ada Jupyter, maksudnya sudah muncul nih kernelnya, berarti sudah siap nih virtual environment-nya teman-teman gunakan untuk melakukan project seperti itu. Nah, langsung saja saya lanjut ke selanjutnya karena sudah nggak lama nih jam 9. Nah, di sini adalah introduction to Pandas library. Nah, di sini saya mau coba hands on ke teman-teman semua terkait dengan beberapa function atau perkenalan terkait dengan Pandas. Nah, Pandas itu adalah uh, dia adalah sebuah library yang common sekali digunakan untuk melakukan pembacaan data, manipulasi data, melakukan exploratory data analysis, cleaning data, dan lain sebagainya jika datanya dalam bentuk data tabular. Nah, seperti itu. Jadi kalau datanya bentuk tabular, biasanya kita menggunakan Pandas untuk melakukan hal-hal yang saya sebutkan tadi. Nah, di sini saya coba stop share screen dulu karena saya mau buka saya mau buka Jupyter Notebook. Saya mau buka Jupyter Notebookku yang sudah saya siapkan. Oh ya, IO-nya minta tolong, kan ada sempat kemarin saya kirim itu link ya ini. Nah, jadi teman-teman saya minta tolong kalau yang tertarik buat ikut hands on, kalian tinggal buka ini link drive, habis itu download foldernya. Di dalam itu folder sudah ada file IPYNB sama file data yang kita gunakan untuk hands on malam ini. Nah, tapi teman-teman baru kayak bisa gunakan kalau teman-teman sudah install Anaconda. Kalau belum install Anaconda, ya belum bisa. Nah, kalau mau install Anaconda silahkan kayak teman-teman saja ini saya kirim linknya, tinggal klik ini link, habis itu kalian bisa ngeinstall Anaconda di link ini. Uh, Oke, saya siapkan dulu Jupyter Notebookku karena mau dibuka dulu. Saya ini dulu nah, saya off cam dulu. Saya langsung share screen lagi.
Oke, sudah kelihatan. Di sini saya mau demokan cara membuka Jupyter Notebook pakai terminal itu seperti apa. Di sini kan saya sudah buka terminal. Di sini saya bukan pakai virtual environment-nya GDC Unhas karena belum bisa saya install package-package di dalam virtual environment itu yang dibutuhkan buat hands-on ini malam. Nah, karena itu kayak bakalan makan waktu banyak lagi karena harus nunggu download-nya. Nah, makanya di sini saya langsung saja saya pakai virtual environment yang sudah saya buat sebelumnya untuk hands-on ini malam. Nah, ini kan saya sudah beralih nih, saya sudah tidak di base lagi toh, saya sudah berada di virtual environment-ku yang namanya Vulkan DA. Nah, bagaimana kemudian saya bisa buka Jupyter Notebook? Nah, yang pertama yaitu saya sarankan teman-teman semua ketika ingin membuat sebuah project data, selalu kalian change directory-nya dulu. Caranya adalah tinggal ketik cd, habis itu ini adalah file, ini adalah folder yang saya mau tersimpan semua isinya project yang saya lakukan di sini. Saya mau nanti kayak hasil projectku itu tersimpan di dalam ini folder. Nah, makanya untuk hal itu, nah uh, ini GDC Unhas, saya copy saja directory-nya ke sini. Nah, ini kan sudah tercopy directory-nya. Habis itu tinggal saya enter. Nah, kalau di sini sudah berubah, di sini bukan asal base-nya sudah berubah GDC Unhas, berarti itu directory-nya sudah berubah nih. Sudah berubah nih ke directory GDC Unhas. Sehingga apapun yang saya lakukan, nanti itu akan tersave di GDC Unhas. Nah, kemudian saya buka Jupyter Notebook. Caranya tinggal ketik di sini Jupyter Notebook. Nah, habis tinggal enter dan nanti akan terdirect langsung ke Jupyter ke aplikasi Jupyter Notebook. Nah, oke. Di sini seperti teman-teman lihat ini sudah masuk di Jupyter Notebook. Tadi sempat saya saya sempat maksudku sempat mention kalau Jupyter Notebook itu aplikasi yang berbasis web. Makanya ketika kalian buka Jupyter Notebook itu dia akan kayak ini di webnya kalian. Kayak misalnya saya pakai Chrome tuh, makanya ini langsung terbuka di Chrome. Karena dia adalah aplikasi yang berbasis web. Kalau misalnya kalian pakai Safari, nah makanya dia langsung akan terbuka di Safari nanti. Seperti itu. Nah, ini adalah file yang ingin saya hands on malam ini. Nah, di sini sudah ada. Nah, di sini tadi saya mau jelaskan di sini karena tadi kayak mungkin mengawang-awang teman-teman semua kayak apa itu sel, apa itu markdown dan lain sebagainya. Kayak ini, misalnya ini yang saya klik ini tuh yang warna biru-biru pinggirnya ini namanya markdown. Ini namanya markdown. Di mana markdown ini tentunya berisinya teks. Ini adalah teks-teks biasa di semua. Ini tuh bukan code, bukan hasil codingan yang bisa kalian running seperti itu. Ini cuma hasil-hasil, ini cuma tulisan-tulisan yang sebenarnya bisa Kak isi di sini kayak berupa penjelasan atau berupa dokumentasi dokumentasi codingannya saya masukkan di sini. Kemudian yang ini tuh namanya yang namanya sel. Perbedaannya untuk kayak melihat perbedaan utamanya, kalau di markdown itu tidak ada kini. Kalau ini kan kelihatan di selnya. Terus ada kurung siku, ada satu, ini berarti sel, ini adalah sel aktif. Di sini kalian tulis hasil, di sini kalian masukkan codingannya kalian. Nah, sedangkan ini tidak, karena ini bukan ini cuma markdown, bukan sel yang bisa kalian isikan codingannya kalian. Nah, saya misal di sini, pertama-tama, karena di sini judulnya ada Introduction to Pandas Library, nah berarti yang pertama kita butuhkan atau kita lakukan, yang pertama adalah kita harus import dulu ini library. Caranya bagaimana? Nah, caranya dengan tinggal ketik di sini, import pandas. Nah, habis itu caranya di running bagaimana di Jupyter Notebook. Tinggal kalian tekan Shift Enter. Nah, setelah itu di sini sorry saya ubah dulu kernelnya. Nah, ini saya ubah dulu kernelnya ke Vulkan DA biar ada sebentar kesalahan karena di sini di virtual environment-ku yang Vulkan DA sudah semua ku install library seperti itu. Di sini saya coba run ulang. Nah, import pandas. Nah, berarti di sini itu sudah
berarti Pandas library itu sorry bisa import ke dalam Jupyter Notebook. Kemudian misalnya kayak kita mau lihat versionnya ini atau versi Pandas yang kita gunakan ini versi apa? Tinggal ketik di sini Pandas, nah titik version seperti itu, terus shift enter. Nah di sini ada ini biasanya memang kayak bakalan ada apa namanya sering ada error. Nah ini karena kayaknya saya ada kesalahan kok di sini. eh, un- nah biasanya di sini kan ada kesalahan kode, tinggal kayak saya lihat dulu dokumentasinya. Oke, di sini saya lupa cara lihat versionnya di Pandas bagaimana. Saya buka dulu dokumentasi Anoko yang sudah saya tulis. Nah, kalau mau buat Pandas, sebenarnya kalau kalau kita pertama kali lakukan kita tuh tidak perlu amat Jaki, langsung apa namanya, nggak perlu Jaki cek versinya, tapi di sini saya cuma kayak mau demokan di teman-teman semua caranya untuk melihat versi Pandas di iya kurang underscore sepertinya. Bentar saya screen ulang dulu. Oke, oke. Oke, sini saya masuk lagi di sini. Eee, saya coba running. Oke, sudah bagus, sudah kelihatan. Nah, di sini kita pakai Pandas versi 0.22.0. Nah, kalau kalian mau lihat dokumentasinya di Pandas, kalian langsung saja ini kunjungi webnya Pandas. Nah, di sini kalau latest versionnya Pandas itu sudah 2.1.4. Nah, jadi kalian di sini kayak sebenarnya pas mau install library-nya Pandas, terserahnya di kalian gitu. Mau install versi berapa, tergantung juga sesuaikan saja sama kebutuhannya kalian. Nah, tadi kan di sini saya sudah import Pandas. Nah, tapi kayak kadang kepanjangan gitu. Masa setiap mau panggil fungsinya Pandas harus kita lagi ketik Pandas. Makanya di sini kita pakai teknik alias pakai S. Caranya tinggal import Pandas as PD. Nah, habis itu saya running. Nah, ini sudah keren. Nah, berarti semua nanti yang saya tidak usah, kalau saya mau panggil function-functionnya Pandas, saya tidak usah ketik Pandas lagi, langsung saja ketik PD karena sudah saya aliasing gitu. Nah, kemudian di sini adalah cara membaca data menggunakan Pandas itu kayak bagaimana. Nah, di sini kita bisa pakai functionnya itu adalah read CSV. Nah, tapi di sini sesuaikan saja data yang kalian gunakan itu apa. Karena di sini data yang mau saya pakai itu adalah jenis data CSV, makanya di sini saya pakai function read CSV. Kalau kalian misalnya mau read data formatnya Excel, tinggal ganti read Excel. Begitupun dengan kalau misalnya TXT, tinggal ganti saja read TXT. Begitupun kalau misalnya kalian mau langsung read data yang terhubung ke database, misalnya yang terhubung di MySQL. Nah, bisa juga langsung di Pandas gitu. Tapi di sini yang mau saya contohkan karena memang yang lebih mudahnya pakai ini saja, kita coba pakai read CSV untuk baca data. Semisal di sini, saya masukkan saja PD, kan tadi ini adalah function Pandas. Nah, dan terus aliasing, makanya sini saya ketik saja PD read CSV. Nah, habis itu saya kasih kurung. Nah, habis itu saya masukkan nama filenya yang mau di-read apa. Nah, karena nama file yang mau saya read itu namanya supermarket cell. Saya masukkan saja di sini, ketik saya nama filenya supermarket cell.csv. BTW ini filenya sudah ada di laptopku dan sudah saya masukkan di foldernya GDC Unhas. Makanya
saya tinggal bacakan begini, saya tinggal masukkan begini saja. Kalau datanya kalian tidak, itu nih saya bilang, kenapa kalian ketika ingin mengerjakan sebuah proyek data harus membuat sebuah folder khusus, nah supaya lebih mudah. Karena kayak misalnya kalian mau baca data, tapi kalian tidak masukkan di folder khusus, nanti kayak akan pusing kalian untuk locating ini anunya, di mana kita tersimpan filenya gitu. Terus karena ini saya mau simpan di dalam sebuah objek, kita kasih saja nama objeknya df. Nah, sama dengan, nah, terus kayak untuk tampilkan ini, karena saya simpan di dalam objek df, saya ketik saja df di bawah sini. Habis itu saya coba panggil. Nah, nih, sudah muncul semua. Nah, ini sudah muncul, berarti sudah kelihatan itu uh, data yang ingin saya ini adalah data yang ingin saya analisis gitu. Nah, data penjualan di sebuah supermarket di Myanmar kalau tidak salah, atau di mana saya lupa. Ini saya dapat datanya juga dari Kaggle G, saya download cuma untuk kayak practicing ke teman-teman semua. Jadi ini adalah kalau kalian mau baca data di menggunakan Pandas, masukkan saja ini function Pandas, read CSV, habis itu masukkan nama filenya kalian yang ingin kalian baca. Habis itu simpan di dalam sebuah objek, habis itu panggil objeknya dan ya muncul. Ini adalah ini data yang ingin kita analisis gitu. Nah, di sini saya mau tekankan juga di teman-teman semua. Perlu diingat kalau sebenarnya di dataku itu tidak ada kolom 0, 1, 2, 3, 4 dan lain sebagainya. Cuma ada ini invoice sampai rating. Jadi tidak ada ini. Tapi perlu diingat, Python ketika kita ingin membaca data di Python, dia akan selalu menambahkan kolom bar sebagai sebuah indeks. Nah, yang berarti kolom ini adalah kolom indeks yang dibuat oleh Python. Kalau misalnya kita tidak mau dipakai ini toh, tidak mau ada ini, tidak mau misalnya ada ini, kita mau jadikan saja ini invoice ID sebagai sebuah indeks. Nah, gampangnya tinggal ini saja saya copy saja biar cepat. Nah, habis itu di sini kita tambahkan parameter index call sama dengan, nah terus apa nama ininya? Nama kolom yang ini kalian jadikan sebuah indeks. Semisal di sini invoice ID, saya mau jadikan dia sebuah indeks. Saya tulis saja invoice ID. Nah, habis itu di sini kan tadi namanya ini, yang ini DF. Ini saya kasih nama DF2. Terus ini juga DF2. Habis itu saya coba run. Nah, lihat, kalian bisa lihat perbedaannya di sini. Di sini kan ada 0, 1, 2, dan sebagainya. Terus di sini tuh tidak ada. Karena di sini invoice ID sudah menjadi indeks di dalam datanya kalian. Seperti itu. Nah, kemudian ini kan kayak, nah tampilkan semua datanya kalian seperti itu. Dan ini tentunya tidak baik untuk memori laptopnya kalian. Apalagi kalau misalnya memori laptopnya kalian tinggal sedikit. Nah, bagaimana kemudian caranya kita supaya ketika kita panggil ini data tidak muncul semua dan memakan memori, caranya adalah memakai hit and tail. Nah, istilahnya hit and tail ini semacam kayak kita intip saja datanya kita. Default kayak seperti ini. Kan saya sudah simpan ini data di dalam sebuah objek yang namanya df. Nah, jadi saya tinggal klik di sini df.hit. Nah, maka di sini habis itu saya run. Nah, maka yang ditampilkan hanya 5 data saja. Ini 1, 2, 3, 4, 5. Hanya 5 data yang ditampilkan. Maksudku 5 data yang awal gitu. Kalau kalian misalnya mau ngintip 5 data yang terakhir, maka pakai tail. Kalau kan ini kayak ibaratnya saja kayak seperti ini. Hit itu kepala, berarti yang atas. Kalau tail itu kan kayak ekor gitu. Jadi kalau kalian mau intip data yang di bawah, yang paling bawah, 5 data yang di bawah, pakai saja df.tail. Seperti itu. Habis itu kalian shift, enter. Nah, maka ini akan menampilkan 5 data paling bawah yang ada di datasetnya kalian. Seperti itu. Nah, setelah ini kita coba mau cek tipe-tipe data. Ini penting sekali, saya kasih tahu sama teman-teman semua. Setiap kalian ingin melakukan analisis data, penting sekali untuk kalian cek dulu data type di setiap kolom-kolomnya kalian. Untuk apa? Supaya nanti kalian bisa tentukan, ini tipe data mau saya apakan. Apakah saya, semisal
ada tipe data yang dia itu bukan Ki, dia sebenarnya integer Ki, terus kalian terus itu kayak tersimpan dalam bentuk boolean Ki. Nah, itu kan harus kalian ubah juga. Nah, makanya penting sekali untuk, mengecek tipe data, ketika ingin melakukan, sebuah analisis data. Nah, tadi saya sudah simpan di sini dalam objek df, habis itu caranya itu ada 2. Yang pertama yaitu pakai info. Nah, habis saya ini, nah, kan muncul di sini, toh. Nah, ini muncul semua, tipe datanya, maksudku muncul di semua, muncul di semua tipe datanya toh, di sini. Nah, ini muncul semua tipe datanya. Kayak ini misalnya invoice ID, dia tipe datanya objek. Kemudian branch, dia tipe datanya objek. City juga begitu, tipe datanya objek. Kemudian tax 5% itu dia tipe datanya float dan lain sebagainya. Ini adalah satu caranya, itu dengan menggunakan info. Selain dengan menggunakan info, kalian juga bisa ngecek data pakai datetype, df.datetypes. Habis tinggal run, nah muncul. Di sini tipe datanya muncul juga tuh sama aja di sini. Cuma apa perbedaannya antara info dan date types? Nah, perlu diingat kalau kalau info itu dia adalah sebuah metode. Nah, makanya karena dia adalah sebuah metode, makanya dia harus diakhiri dengan kurung. Nah, yang mana di dalam kurung ini kalian sebenarnya bisa isi dengan parameter-parameter apapun yang kalian inginkan sesuai dengan function tersebut. Nah, kalau dia misalnya maksudku dia adalah atribut, bukan sebuah metode, kalian tidak perlu kasihkan di sini tanda kurung kayak date types. Date types itu bukan, dia cuma atribut, bukan, dia bukan apa namanya, dia tidak seperti info yang merupakan metode. Makanya kalian tidak bisa tambahkan parameter apapun. Selain itu sebenarnya perbedaan yang paling menonjol antara penggunaan info dan date types bisa lihat di sini. Kalau misalnya kita pakai info, di sini kita bisa lihat berapa invoice ID itu berapa jumlah berapa jumlah datanya. Kemudian city berapa jumlahnya. Terus dari sini juga kalian bisa lihat non null ini artinya datanya kalian itu tidak ada yang kosong. Artinya semua datanya kalian terisi. Nah, itu kalau info itu bisa nih kalian satu kali ngeran, kalian bisa lihat beberapa info di dalamnya selain dengan tipe data. Nah, tapi kekurangannya info, dia itu makan storage lebih besar dibanding kalau kita pakai date types. Nah, kalau ini tuh kadang kayak kalau besar datanya, bahkan dia bisa kayak lebih dari 1 MB gitu-gitu. Sebenarnya itu bukan besar, tapi kalau laptopnya kalian sudah berat nih, dan kalian cuman mau lihat tipe datanya apa, saya lebih sarankan kalian pakai e-type saja dibanding dengan pakai info. Nah, oke, kemudian di sini ada yang namanya categorical and numerical variable. Apa itu categorical dan numerical variable? Nah, tipe data kategori adalah tipe data yang discrete, artinya dia tidak continuous gitu. Dan semisal sebuah ada kota tadi, kan tadi datanya kita ada kota tuh, ada kota city. Nah, kayak naik pitau ini kan dia kan bukan nilai-nilai continuous, dia adalah nilai-nilai yang discrete. Nah, berarti sebenarnya kita bisa ubah kini tipe datanya ke dalam kita bisa ubah kini tipe datanya city ke dalam bentuk kategori. Tapi yang perlu kita lakukan terlebih dahulu adalah kita lihat dulu berapa jumlah nilai uniknya uh, di dalam satu kolom tersebut. Nah, semisal tadi saya mau lihat dulu berapa sih sebenarnya jumlah nilai yang unik di dalam kolom city itu. Nah, saya tinggal panggil saja objeknya, kemudian saya spesifikkan di sini dengan pakai kurung siku, yaitu city. Nah, kemudian bisa saya masukkan di sini unique. Nah, habis itu saya tinggal run. Nah, ini kelihatan. Nah, berarti nilai-nilai yang ada di dalam kolom city ini hanya Yangon, Naipitau, dan juga Mandalay. Nah, karena nilainya sedikit, berarti ini kita bisa diubah sebentar di dalam bentuk data kategori. Nah, kalau misalnya nilai anunya banyak tuh, nilai uniknya banyak, misalnya kayak lebih dari 10, bahkan 20, atau bahkan kayak nilainya unik semua,
Jam nih kalian ubah sebentar data type-nya ke dalam bentuk kategori. Biarkan misalnya seperti itu dalam bentuk objek. Ini kan masih bentuk objek toh, belum kategori. Nah, atau semisal seperti ini. Kalian mau lihat saya jumlah nilai uniknya. Silakan masukkan sama seperti di atas city. Nah, tapi yang atas ini kan dia pakai unik. Kalau yang bawah ini dia unique gitu. Masukkan seperti itu. Nah, habis itu run. Nah, di sini 3. Berarti ada 3 jenis, ada 3 nilai yang sifatnya unik di situ di datanya kalian, di data city-nya kalian. Nah, kemudian kalian kayak mau ubah ini, semisal saya mau ubah ini city ke dalam bentuk kategori karena ternyata cuman ada 3 nilai unik di dalamnya. Caranya kalian bisa menggunakan metode S-type. Itu S-type itu kayak metode dari Pandas juga. Nah, kalian bisa pakai ini seperti semisal saya mau ubah kini city ke dalam bentuk kategori. Caranya adalah panggil objeknya, habis itu spesifikkan nama kolom yang ingin kalian ubah. Semisal kolom city ini saya mau ubah ke dalam bentuk kategori. Tinggal masukkan habis itu S-type. Nah, habis itu masukkan kalian kategori misalnya. Nah, habis itu kan tinggal enter. Nah, di sini kalian sudah mengubah, di sini saya lupa simpan objeknya. Setiap kalian mengubah data, ingat kalian simpan dulu di dalam sebuah objek baru gitu. Nah, oke, di sini saya tinggal enter ulang. Nah, habis itu saya cek lagi df.datatypes. Oke. Nah, di sini kalian lihat city sudah berubah kategori toh, sedangkan di atas di sini tadi city itu masih objek. Berarti sudah berubah nih. Sudah berubah nih ininya jenis datanya. Seperti itu, Ji. Oke, mungkin kayak ini kami sudah 21.17, sudah lebih dari 1 jam. Mungkin untuk materi introduction to Pandas sampai di situ saja. Uh, Kalau teman-teman mau ada pertanyaan lagi, mungkin kayak silakan saja mungkin sounding di Discord karena ada di Discord platformnya teman-teman semua untuk bertanya. Saya persilakan untuk bertanya di situ kalau ada kebingungannya teman-teman. Nah, di sini kenapa saya kayak singkat sekali mau intronya, karena setelahnya ini sebenarnya bakal ada materi exploratory data analysis dan yang mana itu bakalan full hands on di situ materinya. Dan saya tidak mau kalau nanti terpotong Eda karena Eda itu banyak sekali materinya. Jadi nanti mungkin kalau ada kesempatan GDSC bisa kayak buat section khusus untuk Eda di mana nanti pemateri siapapun bisa menjelaskan tentang Eda lebih lanjut. Oke, mungkin boleh next slide. Wait Kak, kayaknya setelah habis ini bakal ada quiz dari GDSC. Oke. Gitu. Kalau begitu saya kembalikan saja ke moderator karena kebetulan juga selesai nih materiku. Setelah ini langsung Q&A saja gitu. Oke, teman-teman, setelah ini ada quizzes. Jadi mungkin saya persilakan kepada Wina untuk share screen quizzesnya. Mungkin Wina sudah bisa share screen. Oke. Oke, teman-teman, kan tadi sudah belajarlah tentang Python, tentang introduction tentang Python. Nah, mungkin untuk mengingat-ingat kembali nih apa yang sudah kita pelajari tadi, mungkin bisa join ke quizesnya langsung. Nah, ini kodenya 480303. Nah, itu udah ada Andoganiatera. Wait. Wah, sesi paling menakutkan. Gas. Nanti poinnya
bisa jadi member paling aktif untuk bulan ini. Siapa tahu? Oke teman-teman, silahkan join quiznya. Udah ada kah? Udah ada siapa tuh lagi? Udah ada berapa yang gabung? Wah tuh Kak Sultani sudah bergabung juga, sudah on cam. Jadi Santa. Tuh Kak Sultani mau bagi-bagi token decoding katanya. Udah jadi Santa tadi. Wah udah banyak juga nih yang gabung. Udah ada 10 orang. Ayo guys. Join. Lumayan loh dapat token decoding. Iya kah? Decoding? Nah nanti. Oke. Intinya join dulu guys ke quiznya. Udah ada 14 yang join nih. Udah lumayan guys. Ayo join. Oh iya, saya lupa tadi mention. Kalau join di quizzes pakai nama asli ya, supaya ditahu nama, siapa tahu siapa pemenangnya. Dan mungkin sebentar bakal di-announce. Nah, betul, supaya gampang di-input poinnya. Ayo guys, join. Wow, Sri. Banyak kali ya. Ada Bila. Udah ada 18 nih yang gabung. Sekarang udah ada berapa ya? Udah ada 29. Ayo guys, yang lain gabung. Ayo dong. Ri. Pakai nama asli ya guys. Oke, nanti resource materinya juga bakal dibagiin kok. Udah ada Ilgian Syah Ahmad Farezi. Ayo guys, join. Oke, mungkin kita start di jam 9.55 ya. 25, sorry 55 beda. Lama sekali. Oke, kita mulai quiznya di jam 9.25. Jadi tunggu 3 menit lagi teman-teman untuk bergabung ke link quiznya. Ya, sorry saya tadi salah sebut. Sumimasen. Pokoknya di jam 9.25 kita mulai ya, bisa nangkap Python dulu. Ada ular kah? Python Anaconda. Dua-duanya, sepaket. Kan tadi pakai Anaconda EDA-nya. Miniconda, nah betul, Miniconda. Bagi teman-teman yang sudah belajar pemrograman script pasti tahu dengan Miniconda. Ayo guys, udah ada 21 orang yang join. 2 menit lagi kita mulai lagi ya guys. Aduh, saya ada teknik kedok kak. Asik. Mana ITB kayak ini kak. Waduh. Nah, udah 23 yang join. Udah banyak ya. Wah, ternyata study jam kali ini banyak ya pesertanya. Keren. Udah ada 29 yang gabung. Berarti wah bakal tambah banyak saingan nih untuk data analis. Keren. Keren lah pokoknya. Udah ada 30 malah. Oke guys, 1 menit lagi baru kita mulai quiznya. Bagi yang belum gabung, silahkan gabung guys. Nah, betul, calon gaji 2 digit. Nah, setahu gue juga kalau data analis tuh bukan cuma kerjanya di lokernya yang bukan cuma data analis, tapi bisa juga ke bisnis analis, bisnis intelligence. Betulkah Kak Labib? Yes. Betul. Bisa merambat kemana-mana. Bisa jadi machine learning engineer juga. Nah, kan banyak tuh. Nah, betul. Data analis BCA, insya Allah. Bismillah. Boleh tuh. Nah, kayaknya sudah kita bisa mulai ya quiznya. Sudah jam 9.25. Oke guys, silahkan nikmati quiznya. Apa library Python yang umumnya digunakan untuk analisis data dan manipulasi data tabular?
Oke guys. Waduh, jQuery Kak React. Wah, kita bukan web. Fokus web biar data analytics. Geng yang web nanti ya Kak. Beda dimensi. Oke, lanjut. Belum 11 detik. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Time's up. Leaderboard. Kita lihat siapa yang paling pertama. Ada Andi Ganiatara Febriani Harfa. Keren, keren, keren. Oke. Next questions. Bagaimana cara membaca file CSV menggunakan Pandas di Python? Waduh, bentar tuh. Nah, udah. Ada read CSV, load CSV, read file, import CSV. Apa ya? Saya juga nggak tahu. Oke guys, dijawab. Udah ada 13 orang nih yang jawab. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Oke guys, ayo dijawab. Udah mau habis waktunya. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Time's up. Siapa nih leaderboard? Nah, Jul menyalip tadi Andi Gania. Keren-keren. Wah, lumayan juga ya. Ada 13 yang jawab benar. Keren. Oke. Next questions. Metode apa yang dipakai untuk melihat tipe data menggunakan Pandas di Python? Info di tabs data type info. I guess. Jawab guys. Oke. 3, 2, 1. Time's up. Oke, kita lihat siapa leaderboard sementara kali ini. Wasik. Keren. Nurul Arisa Hidayatullah. Menyalip ternyata. Wah, cuma 2 yang benar. Wow, banyak salah tuh. Kegocek. Oke, next questions. Di bawah ini sintaks yang benar untuk mengubah tipe data menggunakan Pandas di Python adalah. Ayo guys. Apa dik? A, B. I don't know. Ayo guys dijawab. 15 detik lagi. Oke. 5, 4, 3, 2, 1. Time's up. Oke, kita lihat leaderboard sementara. Kali ini Ri menyalip. Kayaknya ini kompetitif sekalian leaderboardnya deh daripada yang sebelum-sebelumnya. Keren, keren, keren. Saling salip-salip. Keren. Fungsi apa? Fungsi yang tepat untuk melihat jumlah data yang unik dalam suatu kolom di Python adalah teman-teman jawab. Ayo. Unique column. Unique. Apa tadi, Di?
Ayo guys dijawab, 10 detik lagi. 5, 4, 3, 2, 1. Time's up. Oke, kita lihat bagaimana suasana leaderboard kuis kali ini. Siapa yang bakal jadi juara pertama? Jul, kembali lagi Jul menyalip posisi pertama, teman-teman. Wah, ternyata cuma 4 yang benar. Oke, next questions. Apa perbedaan Python, Anaconda, Jupyter Notebook? Baik. Harus ini ya, harus banyak benar. Ini paling gampang. Oke. Ayo guys. Harusnya ini bisa banyak yang benar sih. Ayo guys jawab. Teman-teman, ayo. Masih ada 8 orang yang belum jawab nih. Ayo guys. 5, 4, 3, 2, 1. Time's up. Kita lihat bagaimana leaderboard kali ini. Siapa yang bakal jadi juara pertama? Ada Saida. Wah. Tadi Ri, sekarang disalib lagi. Nah, betul. Ada 11 orang. Keren. Oke. Next questions. Betul, sangat sengit leaderboard study jam kali ini. Saling salip-salip. Apa kegunaan virtual environment dalam pengembangan Python? Ini juga harusnya banyak yang benar. Waduh, saling menyalip, tidak sehat. Tidak apa-apa, Kak. Bagus. Berarti lebih tersebar materinya. Bukan cuma satu orang yang paham, asik. Ya, Kak? Bagus rumah sakit, Kak. Coba. Jadi, karena ada sehat. Astagfirullah. Ayo guys, jawab guys. Udah ada 17 orang ini yang udah jawab. 18. Oke, 5, 4, 3, 2, 1. Time's up. Oke. Kira siapa yang bakal ada di urutan pertama? Jeng. Ada Saida tetap berada di posisi pertama, Bung. Nah, betul. Ada 16 orang yang benar. Keren. Oke, next questions. Bagaimana cara membuat virtual environment dengan menggunakan Anaconda? Ayo. Kasih duit kayaknya langsung sembuh, Ji. Betul. Apapun itu tetap money, uang, penting. Oke guys, 10 detik lagi. Waduh, kentar untuk jawabannya. 5, 4, 3, 2, 1. Time's up. Oke, kira siapa yang bakal ada di posisi pertama? Kita lihat, Bung. Ada, wait, siapa tadi? Ya, oke. Lanjut aja, next questions. Oke. Kayaknya 2 soal terakhir deh. Ini. Mengapa penting menginstal PY kernel dalam virtual environment? Kayaknya juga ini harus banyak yang benar deh. Soalnya nggak terlalu teknikal. Ayo guys, dijawab guys. Lagi dong Kak Wina. Hehehe.
Waduh, core team ikutan tuh. Ayo guys, dijawab guys. Udah ada 17 orang yang jawab. 5, 4, 3, 2, 1. Time's up. Kita lihat siapa yang bakal ada posisi pertama. Jul. Jul menyalip Saidah dengan poin 6060. Saidah berada tadi di urutan kedua. Oke, last question kayaknya nih. Bagaimana cara mengimpor library Pandas di dalam kode Python? Nah, ini harusnya benar semua. Ayo guys. Ini tadi lumayan gampang. Harusnya baik benar sih. Udah ada 12 orang yang jawab. Ayo guys. Kayaknya suruh nanti. Nah, betul. Kalau data analytics kayaknya 10 menit, 10 detik saja sudah bisa. Asik. UTBK tuh. Study jam sudah masuk UTBK. Pengalamannya Kak. Waduh. Udah 3 kali tuh UTBK. Oke. Siapa yang bakal urutan pertama? Ada tetap Jul di posisi pertama. Keren. Do you want to end the quiz? Keren, keren, keren. Nah, kita lihat siapa yang bakal juara 1, 2, 3. Udah tadi sih Gospel, tapi biar lebih bagus. Biar lebih kelihatan juara 2, 3-nya ke highlight. Juara 1 adalah Jul. Keren. Jul nanti wajib ikut MSIB Data Analytics, oke? Okay? Amin, 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 amin. Bisa Mini kayaknya deh, lolos MSIB. Jul, tidak Kak. Amin, amin, amin. Oke. Kita kembali ke slide Q&A ya. Wait. Oke, udah kelihatan nggak? Nah, selanjutnya adalah sesi Q&A. Siapa tahu teman-teman ada ingin memberikan pertanyaan kepada Kakak Labib tentang materi kali ini. Silahkan guys. Bisa di kolom chat langsung atau bisa langsung on mic. Ayo guys, tanya guys. Guys, kalau ada yang dibingungkan terkait dengan materi tadi, silahkan dijawab. Oh iya, Slido. Teman-teman IO, ada link Slido nggak? Halo guys, teman-teman IO, ada link Slido-nya nggak? Kak Dean, oke. Kak Dean mungkin bisa share screen link Slido-nya. Wait ya teman-teman. Oh iya juga, tadi sempat saya lihat link-link magang mandiri di Kemenq. Kayaknya juga banyak rata-rata link loker magangnya itu banyak yang butuh analisis data. Jadi mungkin siapa tahu ada yang mau magang mandiri, kementerian bisa pelajari data analytics. Nah betul, lagi happening data analytics di Indo. Kayaknya iya, banyak yang butuh data analytics. Kak, saya yang dibayar atau unpaid? Unpaid lah. Unpaid. Karena kalau nggak salah yang magang mandiri yang 4, apa ya, yang kan ada di Kemenq itu ada 4 sesi ya. Sesi pertama, kedua, 3, 4. Nah, setauku Kemenq itu unpaid magangnya. Ayo guys, siapa tahu ada teman-teman yang mau bertanya tentang data analytics. Kemenq.
Nah, itu ada link Slido-nya. Mungkin wait, saya buka dulu ya. Nah, wait. Oke, belum ada yang kasih pertanyaan. Ya Kak, always unpaid common queue. Ya kayaknya memang kalau magang mandiri deh, unpaid deh, setauku. Nah, haruskah pakai library Kak? Kak Labib, silahkan menjawab pertanyaannya. Iya harus, karena kalau istilahnya kalau ndak pakai library ya ndak bisa berjalan gitu. Karena library itu kayak itu yang akan kalian gunakan begitu. Kayak misalnya tadi kan saya pakai library Pandas. Nah, kalau saya ndak import Pandas ya saya ndak bisa melakukan fungsi-fungsinya Pandas seperti itu. Mungkin terus kayak sebetulnya terima kasih Kak Labib. Oke, tadi terus ini ada pertanyaan kedua, eee, cara, pilih dataset yang bagus itu gimana? Oke, cara pilih dataset yang bagus, saya ada beberapa tips. Nah, yang pertama, kalau kalian membuat analisis data, saya sarankan kalian itu carinya di ini, di web-web yang kayak data.gov dan lain sebagainya. Karena jujur, data-data di Kaggle itu banyak sekali nih yang pakai gitu. Sehingga kayak kalau kalian pakai dataset dari Kaggle, itu istilahnya kayak nggak stand out nih proyeknya kalian karena sudah banyak sekali yang pakai itu dataset. Sehingga juga mungkin kalau ada yang kayak mungkin yang bahkan hire kalian, lihat kalian gunakan itu dataset, mungkin orang-orang itu menganggap kalau proyeknya kalian itu kayak meniru dari proyeknya lain, proyeknya orang lain. Karena di Kaggle itu sudah banyak kayak itu kan orang nge-upload di situ dataset, sedangkan itu orang bisa banyak sekali yang pakai dataset dari Kaggle. Kemudian yang kedua adalah pastikan juga tentunya keaslian datanya gitu. Karena kalau kalian mau membuat sebuah dummy project saja, nah fake project begitu, karena kan kalau pas Ki belajar data analis itu kan nggak mungkin Ki langsung yang dapat namanya real project seperti itu. Nah, saranku cari data yang betul-betul kalian pastikan bahwa itu adalah data yang real, bukan kayak dummy data atau data-data yang kayak dibuat-buat seperti itu. Nah, dan juga tentunya sesuaikan sama ininya kalian, goals-nya kalian. Nah, tipsku adalah sebelum kalian mencari data, kalian memang drafting memang nih, proyek apa yang kalian lakukan. Semisal saya mau melakukan analisis data terhadap konsumsi energi di Swedia misalnya. Nah, kemudian saya drafting di situ, apa-apa atau analisis data apa yang akan nanti saya lakukan. Nah, setelah itu kalian kan sudah dapat nih gambaran, dan setelah itu kalian bisa cari data-data yang sesuai dengan analisis yang akan kalian lakukan, seperti itu. Kemudian ini juga selanjutnya apa persiapan awal untuk jadi data analis, Kak? Oke, untuk jadi data analis yang pertama adalah penting sekali belajar mi dulu kayak basic, programming gitu, belajar mi dulu basic-basic-nya Python. Nah, setelah kalian bisa nih, Python, saya sarankan kalian mulai belajar matematika sama statistika. Karena percuma jika kalian tahu basic pemrograman, tapi kalian tidak paham, statistika. Karena pada akhirnya data yang akan kalian analisis itu, tentunya kalian akan analisis dengan metode statistika. Kalau kalian tidak paham statistika, ya bagaimana kalian mau analisis? Kalian cuma bisa ngoding, tapi kalian tidak bisa istilahnya nge-translate itu hasil codingannya kalian atau hasil analisis datanya kalian, karena kalian tidak paham matematika, kalian tidak paham yang namanya statistika. Jadi itu tadi urutan yang pertama, belajar dulu basic programming, kemudian habis itu kalian bisa belajar matematika dan statistika, habis itu kalian bisa belajar yang namanya belajar BI tools, kayak data-data visualisasi, kayak misalnya Power BI ataupun Tableau. Setelah itu kalian mungkin bisa belajar juga SQL. Nah, SQL itu penting sekali juga, sangat penting sekali. Nah, setelah
setelah itu mungkin kalian kayak bisa belajar Excel dan lain sebagainya. Itu sih saranku, kenapa saya letakkan Excel terakhir, walaupun banyak orang yang katakan bahwa harus belajar Excel dulu pertama, karena kebanyakan sekarang kalau mau apply data analis, yang mereka tulis di requirement itu adalah Python, bukan Mi Excel gitu. Kadang kayak outdated banget gitu kalau Excel mau dipakai untuk analisis data gitu. Kemudian mana tadi itu? Oke, ada tempat untuk belajar mandiri tentang Python dari awal, Kak. Banyak sekali gitu di EDX, guys. Kalian buka saja, EDX itu gratis, gratis pol. Kalian kayak kecuali kalau kalian mau dapat sertifikatnya, kalian harus bayar $99 atau sekian. Tapi kalau kalian mau cuman belajar saja, kalian buka saja EDX, ketik saja di situ apa sih namanya nama kursnya? Kalian ketik saja di situ pokoknya Python, di situ bakalan muncul semua list course yang nyediain Python. Kemudian kalau kalian malas juga bisa juga di YouTube kalian search saja playlist-playlist di YouTube. Nah, di situ kayak banyak sekali nih playlist untuk belajar tentang Python dari awal gitu. Khususnya Python. Kalian ini kan Python itu kan bahasa programming language yang tidak hanya spesifik untuk data, untuk analis data toh. Saranku kalau kalian mau belajar Python untuk data analis, kalian search di YouTube atau di EDX Python for data analysis. Nah, itu akan muncul kayak Python yang memang khusus untuk membahas data analis gitu. Aduh, ini ada trauma sama EDX ini, kenapa ini? Oke, kemudian Mungkin ada next. oke, kenapa? Ya, siapa tahu ada teman-teman yang mau sertifikatnya IDX bisa pakai financial aids. Kalau mau dapat potongan harga 90%. Ini juga guys, bisa Oke, juga di Coursera. Banyak sekali lebih lengkap lagi kalau di Coursera ya. Kalau kalian saja ajukan financial aid di Coursera, bisa gitu kalian dapat gratis, tapi kalian harus nunggu sekitaran 14 hari kerja apakah di accept permintaannya kalian atau tidak. Banyak sekali di Coursera. Kalau kalian mau ada itu ininya sertifikasinya Google Data Analytics. Nah, itu saya sarankan sekali kalian tamat saja itu. 4 kayak keren sekali nih kalian kalau kalian bisa konsisten selesaikan itu dalam waktu 3 sampai 4 bulan. Karena itu kayak merangkum semua basic-basicnya untuk data analis seperti itu. Kemudian ini juga ada pertanyaan mungkin agak basic tapi setidaknya untuk memperjelas, Kak. Yang dimaksud data tabular itu bagaimana? Nah, itu data tabular yang kayak tadi, maksudnya dia data yang kayak table-table begitu, yang bukan dia terstruktur gitu. Seperti yang data tabular yang kayak bentuk table-table itu. Itu termasuk dalam data tabular yang ada table-tablenya. Yang mana lagi tadi? Atas-atas di mana nih? Sampai di mana nih? Coba atas-atas tadi. Astaga, tuh. Yang ini Kak, Bukan. Oke, atas kan lagi. tadi udah di sini Kak. Oke, ada lagi. Oke. Iya, karena banyak kayaknya pertanyaan baru deh. Iya Kak. Tadi saya enggak populer jadi maaf Kak, keubah sunanya. Oh, iya, Pak. Tergantung dari tadi. Oke. Ini sampai di mana tadi, Fikri? Dari sini Kak, sudah kan tadi yang ini ya. Nah, sekarang yang ini Kak. Nah, soal itu Kak yang ini open source bla 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 bla. Halo Kak. Cek. Maksudnya ini pertanyaan yang ke ini, Kak, open source kan open source nih. Ya. Gimana caranya mempertahankan originalitasnya kita? Sorry saya kurang paham sama pertanyaan yang ini, mungkin yang bertanya bisa diperjelas dulu. Jujur saya kurang paham kayak bagaimana. Selagi menunggu saya lanjut saja. Nah, kalau mau jadi data analis tapi nilai statistikanya rendah gimana, Kak? Nah, saya saja nggak belajar statistika. Saya tidak belajar statistika, guys. Tapi alhamdulillah kayak sempat di kemarin intern data analis, alhamdulillah dapat kesempatan. Nah, yang perlu itu, yang sangat perlu project. Karena mereka bakal lihat proyeknya di kalian. Jadi kalian buat saja fake project sebanyak dan sebanyak apapun, terus kalian simpan di satu tempat. Nah, itu bisa kalian
showcase ke mereka gitu. Kalau misalnya nilainya kalian rendah mungkin di kuliah, ya belajar di luar kuliah, seperti itu. Karena saya juga nggak belajar statistika sama sekali. Tapi saya baru-baru belajar statistika beberapa kayak 2 bulan belakangan ini, seperti itu. Nah, mungkin Kak bisa di-spill bagaimana cara lolos magang tuh? Asik. Kirim CV sama portofolio. Oke. Oke, ini serius, nah, untuk buat lulus magang saya emphasize sekali sama kalian, itu tadi pokoknya project bukan hanya, banyak project ya, tidak apa-apa kalau kalian cuman punya 2 sampai 3 project, tapi itu projeknya kayak benar-benar berimpact. Bagus projeknya kalian dibanding kalian punya 100 project, tapi itu project yang kayak tidak stand out dibanding dengan aplikan yang lain. Makanya buat project yang kayak berbeda. Saranku kalian buat project data sesuai dengan minatnya kalian. Kayak ada teman, saya sempat ada temanku, dia suka sekali bola. Makanya dia suka sekali buat project-project data tentang bola. Dia buat kayak statistik bola-bola begitu, dia buat kayak prediksi apa gitu dari data-data orang-orang yang main bola, seperti itu. Jadi data analisis itu adalah sebuah seni. Kalian bisa melakukan apapun dengan data analisis. Kemudian ini kayaknya pertanyaan yang sumber-sumber sudah tadi dijawab di kemudian di mana Ki belajar data analisis selain YouTube, Kak? Oke, saya belajar data analisis itu intensnya karena saya, awardee di algoritma data science. Nah, di situ saya intensif belajar algoritma selama 3 bulan, itu ada instrukturnya dan memang itu dibantu dari nol sekali sampai, kita bisa buat project-project seperti itu. Cuma waktu itu, karena di algoritma itu dia pakainya R, bukan Python. Jadi saya belajar Python itu di luarnya, algoritma seperti itu. Tapi paling tidak saya tahu nih, fondasi-fondasinya, data analisis itu gimana. Saya tahu nih fondasi-fondasi buat visualisasi itu kayak bagaimana, cara baca visualisasi data yang baik dan benar itu kayak bagaimana, saya dapatkan nih. Jadi tinggal saya belajar, pemrograman Python-nya di luar dari, di luar dari algoritma. Kemudian, ini tadi sudah jawab deh, yang ini, minus kemudian, yang mana lebih recommended dari 3 itu, Kak? Atau, baiknya 3 bahasa itu harus dikuasai, 3 analis yang pro. Nah, saranku kalian nggak perlu, kuasai semua 3 bahasa. Cukup 1 bahasa tapi kalian pro sekali gitu. Kayak misalnya saya sarankan kalian kayak pro banget nih, di Python, untuk biar kalian bisa land job sebagai, data analis. Dibanding kalian kayak menguasai banyak bahasa pemrograman tapi kayak udah rata-rata aja begitu. Istilahnya kalian nggak stand out. Jadi saya sarankan kalian cukup kuasai 1 saja tapi kalian pro sekali di situ. Terus, Nah, oke. Mungkin saya bisa potong sedikit. oke. Oke, mungkin Kak, bisa di-spill juga tools lainnya selain bahasa pemrograman kayak untuk dashboard atau apa dan segala macam. Oke, Mungkin bagus. kalau bisa tahu. Oke. Untuk dashboard sendiri, kalian bisa pakai Tableau atau, Power BI. Nah, sayangnya kalau pakai Power BI itu kan dia berbayar memang. Dia berbayar karena itu kan anunya Microsoft. Nah, sedangkan kalau Tableau itu dia berbayar tapi ada namanya Tableau Public, di mana Tableau Public itu dia gratis. Nah, tapi kalau kalian misalnya ada memang dasar-dasar, statistikanya kalian atau dasar-dasar matematikanya kalian mungkin bisa coba Tableau. Nah, tapi kalau misalnya kalian kayak yang masih awam-awam, kalian bisa gunakan Power BI. Karena Power BI itu lebih mudah dipakai dibanding dengan, Tableau. Kalau saya pribadi sih saya lebih suka pakai Tableau, walaupun awalnya nggak ada nuku karena ya saya suka UI-nya Tableau gitu dibanding Power BI. Selain itu juga apa nih, ini, kalau kenapa saya pakai Tableau, karena Tableau itu ada komunitasnya. Jadi kalau kalian mau showcase proyeknya kalian itu enak pakai Tableau. Karena kalau kalian publish, maka itu nanti kalian, misalnya mau kasih proyeknya kalian ke orang, tinggal kasih linknya. Sedangkan Power BI itu tidak ada, dia bakalan tersimpan di lokal Ji. Nggak ada tempat-tempat, publish-nya, seperti itu. Ini tempat-tempat open source favorit buat ngulik-ngulik bahan Python. Nah, saya tuh belajar Python juga itu karena sering lihat proyek-proyeknya orang di Kaggle. Nah, jadi saya semisal kayak ada di Kaggle itu,
seperti ini. Ada sebuah misalnya dataset. Di dataset itu bakalan ada orang-orang, bahkan kelihatan orang-orang yang membuat suatu proyek menggunakan itu menggunakan itu data. Dan tentunya kalian bisa lihat kodingannya orang di situ. Di situ nih kalian juga bisa belajar kalian bisa belajar banyak di situ dari ini ya Kaggle, tulisannya Kaggle gitu tulisannya. Nah, di situ kalian bisa lihat di situ proyek-proyeknya orang, dan dari proyeknya orang kalian bisa nih belajar gitu. Kayak misalnya kalian mau buat visualisasi data, gimana bisa kalian lihat di Kaggle gitu. Terus saya mau ikut gimnastika, seperti caranya saya tidak tahu, saya tidak pernah ikut. tanya tim yang lain. Oke. Belum make sense untuk saya, Kak, untuk apa ini? Fungsi heat tail itu cuma untuk lihat beberapa data saja. Kayak misal ada perubahan pada datanya, apa memang bisa dilihat dari beberapa data itu saja? Oke, seperti ini. Heat and tail itu kita gunakan untuk mengintip data saja. Semisal kalian pas habis kalian read data toh, kalian read data. Terus kalau kalian tampilkan semua datanya kan itu lama, makan memori yang banyak. Jadi lebih baik kalian intip saja datanya, cuman buat kalian itu kan kalian cuma overview saja datanya. Ada kolom-kolom apa saja ini di datanya. Terus ada bentuk data-datanya itu kayak bagaimana. Kalian hanya cukup bisa lihat dengan head and tail. Cuma lihat intip saja dari yang pertama. Kalau misalnya untuk perubahan pada datanya, nah itu kan perubahan pada data itu akan muncul kalau kalian sudah melakukan transformasi pada data. Setelah kalian intip datanya dulu, baru kalian lakukan transformasi pada data. Semisal kayak setelahnya, alurnya itu seperti inilah, saya jelaskan. Kalian read data. Setelah kalian read data, kalian pakai hit and tail untuk hit, baik itu hit ataupun tail, cuma untuk ngintip data saja. Kalian coba ngintip-ngintip. Oh, ini ternyata ada kolom dengan nama ini. Oh, ternyata bentuk datanya itu kayak begini, begini, begini. Itu fungsinya hit and tail. Nah, kemudian setelah itu, baru nih kalian coba cek tipe datanya. Setelah kalian cek di tipe datanya, kalian sesuaikan sama keinginannya kalian, tipe datanya yang sesuai. Nah, setelah itu kalian intip, setelah kalian ubah tipe datanya, baru nih kalian coba-coba cek kayak misalnya apakah ada data yang kosong, kemudian kalau misalnya datanya itu kosong, kalian mau apakan, kalian mau hapus. Nah, untuk kayak perubahan-perubahan begitu itu kayak bagaimana kalian pakai slicing. Kalian memang tidak bisa melihat perubahan data itu kalau kalian pakai hit and tail, pakai slicing, tapi saya belum jelaskan di sini. Nanti ada namanya iLog dan log. Nanti itu saya mau jelaskan insya Allah kalau memang ada kesempatan di study gen berikutnya, saya mau jelaskan di bagian EDA. Nanti saya mau jelaskan lebih ringkas, lebih lengkap lagi terkait dengan ini, iLog dan log, untuk biar teman-teman bisa spesifikkan data yang ingin kalian perubahannya, seperti itu. Ini sudah, terus kemudian aku ikut data analis karena skill codingku CTK. Iya, karena codingnya data analis itu sedikit, tidak banyak. Cuman kayak sebaris-sebaris. Oke, perusahaan idaman data analis apa saja selain Google? Ya, apa di Indonesia itu? Goto, Traveloka, gitu-gitu idaman semua itu. Banyak gajinya soalnya. Kemudian, sudah kayaknya, Di? Oke, sudah, Midi? Kayaknya sudah tidak Woi, ada yang bertanya. Dia 50 juta data scientist. Nah, mungkin Kak juga bisa di mention perbedaan data analytics, data scientist, dan data engineer. Mungkin Kakak tahu atau gimana? Oke, perbedaan data analis, data scientist, dan data engineer. Harfiahnya itu kayak begini. Data engineer kayak begini. Kita buat tangga-tangga, nah, biar teman-teman lebih paham gitu. Data engineer, data analis, kemudian data scientist. Data engineer adalah orang-orang yang memasukkan data ke dalam sistem. Itu yang kayak masukkan data ke dalam sistem. Dalam artian kayak itu orang yang kayak misalnya buat masukkan ke data-data perusahaan misalnya.
data-data perusahaan itu dimasukkan ke dalam sebuah sistem. Nah itu ya betul, ngodingnya itu lebih banyak kalau data engineer, karena ya kalian tidak bisa cuman tidak bisa maksudku bukan di Python saja, kayak banyak begitu. Karena kalian yang integrasikan data-datanya perusahaan ke dalam sistem. Nah, data analis tugasnya adalah dia tuh sebatas melakukan analisis data statistik dan visualisasi data saja. Sebenarnya begitu. Idealnya seperti itu. Nah, tapi tahu nih kalau di Indonesia kan ya kerja rodi. Nah, biar di situ sebenarnya data analis, tapi sebenarnya merangkap kerjanya sebagai data scientist juga. Karena data analis itu harganya dia cuma kerjanya analisis statistik dan buat visualisasi data saja. Dia tidak sampai membuat machine learning. Nah, kalau data scientist, nah dia tuh yang membuat machine learning sampai dia ke tahap membuat machine learning. Kemudian aja machine learning engineer, dia itu yang deploy modelnya ke sistem seperti itu. Oke, mungkin teman-teman yang lain ada yang mau bertanya tentang data, anything about data atau apa? Bisa langsung on mic atau udah nggak ada ya? Ayo guys, kesempatan loh. Jadikan tombol pinjol. Oke, kayaknya mungkin sudah tidak ada Dika. Tengah Oke. malam ini. Iya, udah jam 9, jam 10 malah. Wih, keren. Terlalu asik kayaknya ini, stadium kali ini. Oke, mungkin sesi Q&A-nya mungkin kita sudah bisa tutup. Kalau teman-teman punya pertanyaan lain tentang data, mungkin bisa di-share di Discord GDS Unhas. Nah, mungkin sebelum teman-teman semua live Google Meet, kita mungkin foto bareng ya. Asik. Eka mungkin bisa bantu foto apa namanya? Bantu foto Screenshot. Yap, screenshot. Oke. Teman-teman mungkin bisa on cam semua. Open cam. Ayo teman-teman on cam. Ayo. Biasanya kalau disuruh on cam langsung keluar semua. Ayo on cam guys. Kita foto bareng dulu. Buat dokumentasi. Ayo guys. Udah on cam semua? Ayo guys. Tapi saya nggak on cam. Oke. Wait. Ayo guys, on cam guys. On cam guys. Oke, kita tunggu sampai 22 lewat 5 menit. Mungkin bisa bergaya dulu toh. Oncom. Perhatikan rambut atau apa. Asik. Oke, kita tunggu sampai 22.05 ya. Oke, guys. Kenapa ada 2 namanya Wina? Oh iya, saya tadi hampir lupa. Jadi setelah study jam kali ini ada study jam tentang JavaScript, tentang website. Jadi setelah event ini selesai, jadi mungkin next event itu kita bakal bahas tentang JavaScript pada materi website. Jadi mungkin teman-teman bisa langsung daftar kalau udah ada link daftarnya. Oke. Ngeri amat, Lip. Oke, mungkin sudah bisa Midi atau masih tunggu dulu 1 menit lagi. Oke, ayo guys yang lain. Ayo guys. Ayo guys. Ayo guys, yang on cam langsung jadi lead tahun depan. Amin. Amin. Hare. Oke, kayaknya sudah banyak yang on cam di. Oke, pertama gaya formal dulu. Bebas. Formal dulu. Oke, Kak. Formal. Ya, oke. 1, 2, 3. Oke. Oke, kedua mungkin GDSC sign. Tunggu, kenapa nih? GDSC sign. Oke. Data simpan yang tadi. Oh, pulang Pak Dek. Atau saya mau Pak Dek, sama. Wait nah. Oke. GDSC sign teman-teman. Ikuti sih.
Saya mau ya, saya mau. Oke. 1, 2, 3. Pendukung nomor 2. Waduh. 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 Bahaya. Oke. Terciduk. Bebas, guys. Terakhir. Bebas, kayak bebas. Bebas, guys. Bebas. Ya bel nomor 1, 2, 3. Karena saya 2, saya Prabowo, jadi saya 2. 1, 2, Subhanallah. 3. Oke, guys. Ya bisa dilihat di Udah. sini ya. Yeay. Thank you, guys, Thank you. atas kehadirannya teman-teman semua. Thank you udah mau bergabung. Jangan lupa ya teman-teman join di next study jam tentang JavaScript. Bagi teman-teman yang fokus ke web mungkin bisa langsung daftar kalau ada sudah linknya. Oke guys, thank you teman-teman semua. Good night. Guys, thank you yang sudah join. Bye. Bye bye teman-teman.